Bab 1089. Sebaiknya kamu bekerja sama. Kamu dan yang lain bekerja sama. Minear dan yang lainnya gemetar ketakutan. Mereka merasakan bahwa gemetar mereka berasal dari kaki mereka. Dan tempat mereka berada adalah penjara lantai 3. Apakah orang di depannya ini gila? Dia ingin menyelamatkan iblis yang dipenjara di lantai 3. Jika hal ini benar-benar dilakukan olehnya, Sekte Wen Dao akan mendapat masalah besar. Kalau mau selamat, segera kirim pesan ke Penatua, katakan bahwa kamu telah beroperasi secara sembarangan dan formasi rusak sehingga memicu bunyinya alarm dan biarkan mereka datang untuk memperbaikinya. Eric Qin memberikan sedikit kekuatan, menyebabkan penjaga penjara berteriak, seolah-olah akan patah kapan saja. Setelah formasi tersebut diperingatkan, Penatua Sekte Wen Dao yang sedang berjaga-jaga akan segera mendapat kabar. Jika tidak menemukan alasan untuk menyembunyikannya, maka Eric Qin akan langsung bertarung dengan mereka. Hal-hal sekarang masih belum jelas belum pada waktunya. Jadi yang harus dia lakukan adalah menunda selama mungkin sampai Kenny Zhao melepaskan 3 orang dari dunia dewa. Penjaga penjara merasa sakit dan terus berteriak, "Jangan menginjakku lagi, biarkan aku mengatakannya." Dia menunjukkan ekspresi kengerian di wajahnya dan mengeluarkan token itu. Jika tidak, dia merasa bahwa pada detik berikutnya, dia akan diinjak-injak di dadanya oleh Eric Qin dan seluruh tubuhnya akan terasa sangat ringan. Sebaiknya kamu bertindak dengan benar dan tidak mempermainkanku. Jika tidak, aku akan membuatmu kehilangan kemampuan berbicara sebelum kamu berbicara, kemudian memasukkanmu ke dalam sel. Mungkin para tahanan ini ingin mengucapkan terima kasih banyak padamu. Peringatan dingin Eric Qin membuat penjaga penjara gemetar, semua pikiran kecilnya lenyap. Jika mereka dilempar ke dalam sel, bagaimana tetua hitam bisa mengampuni dirinya? Pada saat ini, dia secara alami tidak tahu bahwa rencana Eric Qin adalah membebaskan semua tahanan yang tidak bersalah. Pada saat itu, dia juga tidak dapat melarikan diri dari hukuman. Di saat yang sama, di luar penjara, di atas tanah, Sekte Wen Dao memiliki total 18 penatua biasa yang ditempatkan di gunung belakang dan Jone Zhao, sebagai penatua inti, bertanggung jawab penuh atas tempat ini. Pada saat ini, termasuk Jone Zhao, semua penatua merasakan tanda peringatan yang dikeluarkan oleh formasi di penjara. Apa yang terjadi? Di sebelah Jone Zhao, keempat penatua sedang mendiskusikan berbagai masalah. Melihat token berkedip, mereka semua mengubah warna kulit mereka dan tiba-tiba bangkit. Di penjara, semua tahanan adalah penjahat dan beberapa kultivasi jauh lebih tinggi dari mereka. Jika terjadi kesalahan di sana, itu bisa menjadi masalah besar. Tetapi tepat ketika mereka akan pergi, salah satu token penatua menerima transmisi. Jangan khawatir, semuanya, itu hanya alarm palsu. Penatua itu menghela napas dan melihat ke arah Jone Zhao dan yang lainnya. Baru saja seorang penjaga penjara sedang memberi pelajaran pada tahanan. Cambuk dilempar ke arah yang salah dan formasi dihancurkan. Aku akan segera menanganinya. Meskipun hal semacam ini jarang terjadi, tetapi itu pernah terjadi beberapa kali. Para penatua lainnya duduk lagi setelah mendengar ini. Baik, pergi dan lihatlah. Jika ada sesuatu, laporkan secepatnya. Jone Zhao berbicara dan penatua itu melengkungkan tangannya, terbang dan menuju penjara. Aku selalu merasa tidak nyaman hari ini. Tidak akan ada masalah apapun, kan? Di atas batu besar, Jone Zhao melihat ke arah penjara dengan sedikit perasaan yang aneh. Penatua Zhao terlalu khawatir, apa yang bisa terjadi di sini? Seorang penatua yang merupakan seorang bawahan tersenyum dan berkata, ada banyak penjaga di sini. Selain kita dan formasi ini, ada juga harta yang diberikan oleh ketua. Jika itu digunakan, bahkan jika Kenny Zhao keluar dari penjara, dia tidak akan bisa membuat masalah yang besar. Ketika berbicara tentang harta karun itu,
Jone Zhao merasa sedikit lega. Bagaimanapun juga benda ini adalah harta dari dunia dewa, alat roh tingkat ke-9, senjata ajaib sejati yang tidak bisa diciptakan oleh dunia ini. Aku harap begitu. Jone Zhao perlahan menarik kembali pikirannya. Omong-omong, tunggu beberapa hari sampai Denipu kembali dan beri pesan padanya bahwa senjata ajaib cangkang kura-kura ini akan segera kadaluarsa. Jika dia tidak ingin membuat Ye Zun dan yang lain tidak disiksa, biarkan dia mengeluarkan barang-barang yang bagus. Jone Zhao mencibir. Saat ini, dia sedang bermain dengan cangkang kura-kura di tangannya. Dengan pedang mimpi di depannya, dia sedang mempelajari rahasia ilmu pedang ini dengan beberapa kroninya. Eric Qin si junior itu, aku selalu merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Pedang mimpi ini sepertinya memiliki beberapa rahasia yang belum bisa kutemukan. Jone Zhao menatap di pedang terbang dengan ekspresi muram. Jangan khawatir, Penatua Zhao, dengan bantuan kami, cepat atau lambat kamu bisa membuat set pedang tingkat ke-7 ini bersinar di tanganmu dan bahkan bertarung untuk menjadi penatua inti nomor 1 pada saat itu. Kata seorang penatua. Apa yang kamu katakan adalah bahwa meskipun aku belum sepenuhnya memahami set pedang ini, aku telah mempelajari seni pedang secara menyeluruh. Eric Qin ini memang benar telah memberiku barang yang baik. Saat Jone Zhao dan yang lainnya sedang berbicara, penatua yang menerima transmisi token sudah terbang ke penjara. Ada apa? Formasi mana yang telah dirusak? Dia datang ke lantai 2 penjara dan ketika dia sampai di tempat penjaga penjara dan yang lainnya, dia mengerutkan kening dan bertanya, orang-orang terkutuk ini benar-benar tidak bisa membuatnya tidak khawatir sama sekali. Hei, kenapa kalian semua terluka? Saat dia mendekat, dia menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan para penjaga penjara ini. Masing-masing dari mereka ditutupi dengan bekas luka, seolah-olah mereka adalah tahanan yang telah dipukuli. Aku yang melakukannya. Sebuah suara samar terdengar dan Eric Qin berjalan perlahan dari satu sisi. Kamu siapa? Penatua itu terkejut. Dia berkata bahwa dia dikirim oleh Penatua Sun. Kata Minear. Penatua Sun. Aku mengetahui semua kroninya. Kenapa aku tidak pernah melihatmu? Penatua itu mengerutkan keningnya, melihat sekeliling selama sejenak, lalu berbalik dan pergi. Jika dia dikirim oleh Penatua Sun, maka biarkan saja. Ingin pergi. Mata Eric Qin mendingin dan dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Jelas sekali, orang ini telah melihat ada sesuatu yang salah dan berencana untuk melarikan diri. Penatua ini sepertinya telah mengangkatnya sejak lama. Awan asap Reiki meledak di tubuhnya, mengguncang lengan Eric Qin, tetapi tubuhnya dengan cepat melayang ke kejauhan. Beraninya kamu membuat masalah di dalam penjara, kamu akan mati. Penatua itu meraung sambil terbang. Dia baru saja menemukan bahwa di area ini, tokennya telah kehilangan kegunaannya. Namun setelah beberapa langkah dia terbang, dia menghantam sebuah formasi yang tiba-tiba memantulkannya kembali. Eric Qin tampak seperti hantu, mengangkatnya seperti sedang mengangkat ayam. Penatua terkejut. Eric Qin telah menekan tangannya di lehernya dan energi vitalitas yang kuat melonjak, menyegel seluruh tubuhnya sampai mati. Aku tidak tahu apakah aku akan mati, tetapi jika kamu tidak bekerja sama, kamu pasti akan mati terlebih dahulu. Eric Qin mencibir, lalu meraih penatua itu dan melemparkannya ke samping. Bah, mimpimu, aku sangat setia dan tidak akan mengkhianati Sekte Wendao. Jika aku tidak kembali untuk waktu yang lama, mereka pasti akan menyadarinya dan kamu akan tamat pada waktunya. Penatua itu tertawa dengan arogan, terlihat seperti tidak akan bekerja sama. Melihat penampilanmu, sepertinya cukup sulit untuk dibujuk. Kata Eric Qin dengan main-main. Tentu saja, aku sangat setia pada Sekte Wendao. Penatua itu menyeringai. Oh, apakah kamu pernah dipukul dengan cambuk? Eric Qin tersenyum setelah mendengar ucapannya.
Melihat Erikin mengayunkan cambuk yang panjang dan menakutkan di tangannya, penatua itu bergidik, tetapi dia mendengus dan mengertakkan giginya. Sebenarnya, aku baru saja memeriksa dan menemukan teknik yang lebih menyenangkan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.